Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Om Swastiastu. Selamat datang di podcast kita hari ini, ASN Muda Berbicara. Perkenalkan, nama saya Putri Yuni Kristiani, Sarjana Ekonomi, Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Balinggi, yang akan menjadi host kita hari ini. Nah, di podcast kita hari ini akan membahas tentang bagaimana pemahaman seorang ASN mengenai bela negara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke narasumber yang pertama, yaitu Bapak Fatur Rahman. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman Bapak tentang bela negara dan bagaimana pengimplementasiannya di tempat kerja Bapak saat ini? Bapak Fatur dipersilakan. Oke, Bismillah. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman. Saya berasal dari instansi Puskesmas Tada. Berbicara tentang bela negara di peker eh, Berbicara tentang bela negara di pekerjaan berarti mengimplementasikan nilai kompetensi, integritas, transparan, dan akuntabilitas. Kalau berbicara tentang bela negara, bukan selalu diartikan mengangkat senjata untuk berperang, tapi melakukan hal-hal kecil untuk kebaikan lingkungan sekitar itu juga termasuk bela negara. Salah satu poin bela negara itu cinta tanah air. Sikap yang ditunjukkan ini mengabdi pada negara dan rakyat, yaitu dengan memberikan pelayanan yang sepenuh hati. Pekerjaan saya lebih spesifik sebagai tenaga promosi kesehatan. Pelayanan yang saya berikan itu memberikan edukasi kepada karir posyandu. Nah, contoh lainnya, saya juga bangga menggunakan produk dalam negeri, yaitu kalau kami di tempat kerja sana, tiap hari Kamis menggunakan batik. Menurut saya, begitu pemahaman saya. Saya kembalikan lagi ke host. Baik, terima kasih Bapak Fatur. Kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Vinda Kesumaningrum. Untuk Ibu Vinda, bagaimana pemahaman Ibu tentang bela negara dan bagaimana pengimplementasiannya di tempat kerja Ibu saat ini? Kepada Ibu Vinda, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya nama saya Indah Kusmaningrum. Saya berasal dari instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Parigimotong. Jadi menurut saya bela negara itu sebagai tekad, sikap dan tindakan warga negara menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa berlandaskan cinta tanah air dan Pancasila. Jadi salah satu poin dari bela negara sendiri yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Untuk implementasinya di kantor itu yang pertama, karena di lingkungan kantor itu bukan cuman satu agama, ya, jadi menjaga kerukunan antar pegawai meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Kemudian meningkatkan pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif atau memandang bulu, kemudian menjalankan aturan dan peraturan perundang-undangan di tempat kerja. Itu sepemahaman saya mengenai bela negara dan implementasinya di lingkungan kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vinda. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Andi Arham. Kepada Bapak Andi, bagaimana pemahaman Bapak tentang bela negara dan bagaimana pengimplementasiannya di tempat kerja Bapak saat ini? Kepada Bapak Andi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada host. Perkenalkan nama saya Andi Arham, unit kerja bidang tata ruang Dinas PUPRP. Menurut pemahaman saya terkait bela negara, yaitu bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai warga negara menjalankan peran dan tanggung jawab dengan cinta tanah air, taat hukum, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Adapun contoh bentuk bela negara dalam unit kerja saya, yakni bidang tata ruang, yaitu menyusun rencana tata ruang yang melindungi kekayaan alam, budaya, dan identitas lokal, mengutamakan kepentingan bangsa dalam setiap kebijakan penataan ruang, bukan kepentingan kelompok atau individu. Adapun contoh yang lebih konkret dalam sehari-hari saya, yaitu menolak penerbitan PKPR untuk usaha yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, walaupun mendapat tekanan dari pihak luar.
Mungkin sekian, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andi Arham. Kita lanjut ke narasumber yang keempat, yaitu Ibu Lina Nurkasanah. Bagaimana pemahaman Ibu tentang bela negara dan bagaimana pengimplementasiannya di tempat kerja Ibu saat ini? Kepada Ibu Nurlin, Lina Nurkasanah, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada host. Perkenalkan, nama saya Lina Nurhasana. Untuk pemahaman saya, menurut apa itu bela negara? Bela negara itu merupakan kewajiban setiap warga untuk berkontribusi menjaga persatuan, keselamatan, dan ketahanan bangsa. Kemudian, bela negara itu tidak sama seperti tadi penjelasan dari Bapak Fatur. Bela negara tidak selalu dengan mengangkat senjata, tetapi bisa diwujudkan melalui peran sesuai profesi. Untuk implementasi sebagai tenaga laboratorium kesehatan di Puskesmas, saya mengimplementasikannya dengan memberikan hasil pemeriksaan yang teliti, akurat, kemudian untuk mendukung deteksi dini penyakit menular, menjaga mutu, serta keselamatan kerja laboratorium, dan ikut serta dalam sistem kewaspadaan dini terhadap KLB atau wabah. Kemudian, dengan bekerja profesional, jujur, dan bertanggung jawab, saya turut berperan dalam mendukung kesehatan masyarakat yang merupakan bagian dari salah satu pentingnya bela negara. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Lina Nurkasanah. Kita lanjut ke narasumber yang kelima, yaitu Ibu Nurul Safila. Bagaimana pemahaman Ibu tentang bela negara dan bagaimana pengimplementasiannya di tempat kerja Ibu saat ini? Kepada Ibu Nur Safila, saya persilakan. Baik, terima kasih host. Sebelumnya saya ingin perkenalkan nama saya Nurul Safila. Saya asal instansi dari Puskesmas Pangi. Jadi untuk pemahaman saya mengenai bela negara itu sendiri merupakan sikap dan juga perilaku dari setiap warga negara yang dimana dia cinta dengan negaranya dan dia berupaya untuk menjaga keutuhan dari negaranya itu sendiri. Dan untuk mengimplementasikan bela negara di lingkungan kerja khususnya di Puskesmas itu merupakan uh, kita itu bisa dengan cara melaksanakan kewajiban kita dengan melaksanakan tugas di Puskesmas itu dengan ikhlas, yaitu dengan melakukan pelayanan tanpa diskriminasi dan juga meningkatkan kualitas pelayanan kita terhadap pasien. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Kita lanjut ke narasumber yang keenam, yaitu Ibu Indri Oktaviani Tosema. Bagaimana pemahaman Ibu tentang bela negara dan bagaimana pengimplementasiannya di tempat kerja Ibu saat ini? Kepada Ibu Indri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada host. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indri Oktaviani Tosema. Saya bekerja di instansi Puskesmas Parigi. Menurut saya, bela negara itu adalah sebuah tekad atau sifat dan perilaku seseorang ataupun kolektif dalam menjaga kedaulatan bangsa. Implementasinya dalam pekerjaan saya sebagai seorang laboratorium di Puskesmas, yaitu menjaga disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan pemeriksaan dan pengeluaran hasil laboratorium. Terus memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada seluruh pasien dan mengoptimalkan penggunaan alat-alat yang sudah tersedia di Puskesmas. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Ibu Indri. Kita lanjut ke narasumber yang ketujuh, yaitu Ibu Hana Afrilia. Untuk Ibu Hana, bagaimana pemahaman Ibu tentang bela negara dan bagaimana pengimplementasiannya di tempat kerja Ibu saat ini? Kepada Ibu Hana, saya persilahkan. Baik, terima kasih host. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hana Afrilia, asal instansi dari kantor camat Parigi Barat. Menurut saya, bela negara adalah sikap, perilaku, serta tindakan kita sebagai warga negara yang mencerminkan kecintaan kita terhadap tanah air.
dan pengimplementasian bela negara menurut saya di tempat kerja saya yaitu seperti menjaga kebersihan lingkungan. Kita di kantor camat itu tiap hari Selasa sama hari Jumat kita selalu melakukan pembersihan kerja bakti lingkungan kantor. Mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih dan saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Ibu Hana. Kita lanjut ke narasumber yang ke-8, yaitu Ibu Dr. Wayan Sinta Dewi Adityaning. Untuk Ibu Dokter, bagaimana pemahaman Ibu tentang bela negara dan bagaimana pengimplementasiannya di tempat kerja Ibu saat ini? Kepada Ibu Dokter, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada host. Di sini untuk pengertian bela negara sendiri yang kita ketahui adalah suatu sikap atau perilaku warga negara itu sendiri yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk pengimplementasiannya, saya sebagai dokter umum di Puskesmas Lompento Dea sendiri, yaitu berupa melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan, seperti melakukan pemeriksaan baik di poli umum, KIA, IGD, ataupun rawat inap atau rawat jalan. Jika angka kesakitan kita di masyarakat itu turun, maka akan akan pertahanan masyarakat pun akan turun juga. Jadi maka dari itu yang selain yang dilakukan tindakan tadi, kita lakukan juga tindakan preventif seperti penyuluhan atau pencegahan-pencegahan yang memungkinkan terjadinya nanti masalah-masalah KLB atau kasus kejadian luar biasa. Mungkin seperti itu juga salah satu contoh pengimplementasian bela negara yang bisa saya lakukan. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Kita lanjut ke narasumber yang ke-9, yaitu Ibu Aulia Musdalifah. Untuk Ibu Aulia, bagaimana pemahaman Ibu tentang bela negara dan bagaimana pengimplementasiannya di tempat kerja Ibu saat ini? Kepada Ibu Aulia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan dahulu, nama saya Aulia Musdalifah, asal dari instansi Puskesmas Sumbersari, Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Menurut saya, pemahaman tentang bela negara yaitu wujud kecintaan kita terhadap tanah air yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap warga negara. Untuk pengimplementasiannya sendiri di tempat kerja dengan yang pertama yaitu disiplin, datang dengan tepat waktu di tempat kerja, kemudian kita bisa ikut serta dalam mensukseskan program-program pemerintah seperti cek kesehatan gratis yang merupakan program nasional dari Kementerian Kesehatan dan juga menjalankan pelayanan tanpa diskriminasi, membedakan suku, agama, ras, serta status sosial. Sekiranya itu saja, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Ibu Aulia. Kita lanjut ke narasumber yang ke-10, yaitu Bapak Alwi Firdaus. Untuk Bapak Alwi, bagaimana pemahaman Bapak tentang bela negara dan bagaimana pengimplementasiannya di tempat kerja Bapak saat ini? Kepada Bapak Alwi, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Firdaus Irwan dari instansi Baplit Bangda dengan jabatan analis kebijakan. Jadi, kalau dari analis kebijakan bela negara itu berarti melindungi rakyat melalui kebijakan pembangunan yang adil, tepat sasaran, dan memperkuat ketahanan daerah. Nah, berbeda dengan kantor pelayanan, Baplit Bangda itu dia tidak langsung terlibat ke masyarakat. Jadi pengimplementasiannya yaitu menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang isinya bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga penguatan SDM, ketahanan pangan, lingkungan, dan pemerataan ekonomi. Hal ini mendukung nilai bela negara di mana cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena pembangunan daerah berarti menjaga kedaulatan dan martabat bangsa dari akar yang paling bawah. Mungkin sekian, saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Bapak Alwi. Kita lanjut ke narasumber yang terakhir, yaitu Bapak Muhammad Al-Kautsar. Untuk Bapak Muhammad Al-Kautsar, bagaimana pemahaman Bapak tentang bela negara dan bagaimana pengimplementasiannya di tempat kerja Bapak saat ini? Kepada Bapak Muhammad Al-Kautsar, saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Al-Kautsar Pamungkas dari instansi DP3P2KB dengan jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bela negara sendiri terkhusus bagi ASN merupakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, ini diwujudkan melalui tindakan seperti memberi pelayanan publik yang jujur dan profesional. Untuk implementasi di tempat kerja saya, yaitu di bidang perlindungan perempuan dan anak, kami itu melakukan penjangkauan korban kekerasan yang telah melapor, apalagi yang di pelosok-pelosok. Dan juga dengan jabatan saya itu merancang program atau kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Al-Kautsar dan merupakan narasumber terakhir kita. Dan terima kasih untuk teman-teman semua. Sangat menarik podcast kita hari ini, karena jika kita mendengar tentang bela negara, itu sangat identik dengan TNI, Polri, dan pelatihan fisik lainnya. Padahal bela negara bisa kita lakukan sesuai dengan profesi kita di masing-masing tempat kerja. Nah, teman-teman, mungkin sekian diskusi podcast kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.